Artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Baik. Ya. Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah itu. Konsultan politik M. Kodari meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar tidak mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta karena menurutnya PDIP memiliki kader yang mumpuni untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Sebut saja Basuki Cahayapurnama hingga Tri Risma hari ini. Ia juga meminta agar DPP PDI Perjuangan tidak lagi menyebut nama Anies Baswedan agar elektabilitas Anies Baswedan tidak terus naik tinggi. Bisa nggak nambahin? Ini bukan menjaga Kodari, tapi menambah. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kim Plus Ya. kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa? Kemudian PKS mengajukan siapa? Indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten, mungkin benar nggak, Bro Kodari? Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, koalisi Indonesia Kalau orang Palembang bilang lemak di diri nggak enak diurang. Jadi begini, jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif. Coba kita tanya Mas Yudha dulu. Ada. Hei, hamba-hambaku setuju nggak? Setuju juga. Setuju. Setujunya setuju kasihan, bukan setuju. Mendengar pernyataan dari M. Kodari, Refli Harun langsung menimpali. Ia mengatakan seharusnya Kim juga bubar saja dan mengusung calonnya masing-masing. Seperti PAN, PKB, PKS, hingga Gerindra harusnya mengusung calon sendiri, tidak perlu bergabung lagi. Namun Kodari tidak setuju dengan pernyataan Refli Harun tersebut. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada dua pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar kepada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Okay. Kalau yang maju Anies, sebelum ke udahlah, kan gitu ujung-ujungnya. Menurutnya, yang terjadi pada Kim sekarang ini, partai-partai ingin bergabung dengan koalisi pemerintah pusat. Beda halnya dengan PDIP yang sudah memutuskan diri untuk menjadi oposisi. Harusnya PDIP mengusung calon sendiri. Mendengar pernyataan dari Kodari, Refli Harun mengatakan jika M. Kodari takut kalah jika Anies Baswedan nantinya maju di Pilgub DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak, ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena poin itu, saya adalah Anies kalah. Ya, menurut saya Anies kalah. Kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh, percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan. Anda kemudian waktu Pilpres mendorong partai PDIP awalnya Anies tidak juga menyalurkan unggul, Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anies
Anda kelihatan bener mana takut. ada pemenang takut? Wah, takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Oh, jangan Kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 mengatakan partai politik. bahwa Anies ini akan Kok menang sekali sih Anda jadi orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang, Jangan heran takut. saya. Oke. Cuma dengan Mengoreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut. aja. Kita kembali. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia, karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa diimpeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu Pertama, adalah hukum tata negara apa hukum Ya tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda Ini, bicara. Anda Saya belum sebut selesai. tidak Anda udah ada bicara. dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Akhirnya Anda sebut Nanti impeach aja, nanti itu ada jawabnya ada di nanti. dalam hukumnya, Setelah saya tuh. bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Oke. Setuju? Oke? Oke. Oke. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan konsultan politik M. Kodari dalam acara Rakyat Bersuara. Awalnya, Rocky Gerung memberikan keterangan terkait dengan masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Namun, Rocky menginginkan agar Jokowi tidak turun secara normal karena Jokowi sangat impeachable, artinya dimungkinkan untuk di-impeachment. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, M. Kodari menanggapi, ia mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak paham dengan konstitusi Indonesia. Bahkan ia tidak paham dengan matematika dasar. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Menurut Kodari, untuk melakukan impeachment kepada Jokowi memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan Jokowi akan turun di 20 Oktober. Artinya, untuk melakukan impeachment adalah suatu yang mustahil. Kodari lalu menggunakan istilah mimpi di siang bolong karena Jokowi tidak memiliki kesalahan yang bisa di-impeachment di Mahkamah Konstitusi. Kodari juga menanggapi terkait dengan isu hubungan Prabowo dengan Jokowi sedang retak. Ia menganggap jika dugaan Rocky Gerung tersebut adalah praduga ngawur. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Usai Kodari memberikan jawabannya, Rocky Gerung menanggapi Kodari dengan santai. Rocky mengatakan bahwa dirinya tadi tidak sedang mengatakan impeachment, tapi menggunakan istilah impeachable. Artinya memungkinkan untuk di-impeachment. Hal itu ada dalam Undang-Undang Indonesia. Ia lalu memberikan argumen yang menohok. Kodari yang sedari tadi memberikan penjelasan panjang lebar, namun keliru memahami istilah impeachment dan impeachable. Nanti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal dia sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja dia udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment.
Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggris saya nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira